Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 28 April 2021, berjudul Penebusan oleh Kekayaan Kasih Karunia Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, penebusan oleh kekayaan kasih karunia Allah. Sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, bukti kekayaan kasih karunia Allah ada dalam penebusan Yesus di Kalvari, dikarenakan kematian Yesus di Kalvari menggenapi dan mengukuhkan hukum Allah sebagai hukum yang suci, adil, dan benar, dan kedatangan Kristus untuk mengangkat hukum dan membuatnya mulia. Kristus datang bukan untuk menghancurkan hukum atau para nabi, melainkan menggenapinya. Penebusan di Kalvari mengukuhkan hukum Allah sebagai hukum yang suci, adil, dan benar, bukan hanya sebelum dunia jatuh ke dalam dosa, melainkan sebelum surga dan sebelum dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa. Kristus datang untuk mengangkat hukum dan membuatnya mulia. Kedua, bukti kekayaan kasih karunia Allah ada dalam penebusan Yesus di Kalvari, dikarenakan kuasa menebus dari kasih karunia itu bisa menyebabkan tabiat yang cacat berkembang menjadi simetris dan diperbarui dalam gambar Allah. Roh Allah menghasilkan hidup baru dalam jiwa, membawa pikiran dan keinginan ke dalam penurutan kepada kehendak Kristus. Dan manusia bagian dalam diperbarui dalam gambar Allah. Laki-laki dan perempuan yang lemah dan bersalah menunjukkan kepada dunia bahwa kuasa menebus dari kasih karunia bisa menyebabkan tabiat yang cacat berkembang menjadi simetris atau seimbang dan berkelimpahan buahnya. Ketiga, bukti kekayaan kasih karunia Allah ada dalam penebusan Yesus di Kalvari, dikarenakan tabiat orang yang menerima kasih karunia Yesus itu akan berkembang seperti tabiat Kristus dan akan ikut menikmati kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa lain yang tertebus oleh pengorbanan Kristus. Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi, agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti tabiat Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Agar dapat menikmati kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa tertebus oleh pengorbanannya, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan mereka. Keempat, bukti kekayaan kasih karunia Allah ada dalam penebusan Yesus di Kalvari, dikarenakan kasih karunia Kristus itu sudah cukup untuk mengatasi dosa dan menghilangkan kegelapan yang membebani hati nurani yang bersalah. Bila mana dosa berjuang untuk menguasai hati, bila mana kesalahan menekan jiwa dan membebani hati nurani, bila mana orang yang tidak percaya menggelapkan pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Kristus cukup untuk mengatasi dosa dan menghilangkan kegelapan. Memasuki persekutuan dengan Juru Selamat, kita memasuki daerah damai. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.